Oke, yuk kita mulai kelas pada hari ini. Menyambung kelas yang kemarin. Jadi hari ini kita akan belajar HTML dasar. Mana kemarin kita sudah belajar pengenalan web ya. Apa itu web, bagaimana web itu bisa dioperasikan. Sekarang kita akan berperan menjadi seorang tukang yang pertama, yaitu HTML dasar. Kita akan belajar HTML dasar hari ini. Oke, sebelum belajar kita harus mampu mengoperasikan komputer, mau Windows, mau Mac ataupun Linux, terserah, sesuai dengan device teman-teman aja ya. Kemudian mampu menginstal aplikasi komputer baik di Windows, di MacBook ataupun di Linux. Kalau di saya nanti pakainya Windows, mungkin di teman-teman ada yang pakai MacBook atau pakai Linux, nanti bisa menyesuaikan. Kemudian yang kedua, mampu mengakses web. Ini salah satu dasar juga ya. Saya yakin teman-teman juga sudah bisa mengakses web dan mengoperasikan web browser dan segala macamnya. Kemudian mengerti cara membuat email. Ini tambahan aja sih. Mungkin kita belum pakai di sesi ini, tapi nanti akan terpakai di sesi selanjutnya. Oke, lanjut. Ini agenda kita pada sesi hari ini. Yang pertama, pengenalan web. Ini sekedar recall aja dari materi yang kemarin sudah kita pelajari ya. Kemudian pengenalan HTML, bagaimana HTML itu dan sebagainya macamnya nanti. Kemudian pengenalan tentang web hosting itu sendiri. Kemudian kita akan praktek di sini membuat kode HTML pertama kita. Kemudian menjalankan apa yang sudah kita buat tadi. Kemudian lain-lain nanti. Mungkin ada tambahan sedikit materi. Masuk materi yang pertama, pengenalan web. Kita akan recall saja biar lebih fresh lagi tentang apa itu web, bagaimana prosesnya. Nggak terlalu banyak sih, kita cuma mengulang aja. Jadi kenapa web? Saat ini digunakan oleh jutaan, ya tentu ya. Mau pesan makan, kita juga lewat web. Mau pesan ojek online, juga lewat web. Nggak hanya jutaan sih, bahkan mungkin miliaran setiap harinya. Dengan web kita bisa melakukan belajar online, mendengarkan musik, nonton video online, belanja online, sampai memesan makanan secara online seperti yang saya katakan tadi ya. Oke, namun perlu diperhatikan yang pertama, web itu bukanlah internet ya. Kita kemarin udah singgung kan ya, apa itu web, apa itu internet. Nah, internet sendiri itu adalah mekanisme komunikasi antar komputer. Awal internet ada, untuk komunikasi antar komputer itu kita membutuhkan jaringan kabel telepon. Jadi awal-awal internet itu mulanya itu pakai kabel telepon. Tapi sekarang semenjak berjamurnya jaringan WiFi dan sejenisnya, komunikasi antar komputer itu menjadi lebih cepat dan mudah. Ya, kayak sekarang misalnya kita pakai jaringan dari provider di HP kita, atau kalau di rumah misalnya pakai WiFi dengan provider tertentu, itu juga dinamakan internet gitu. Kemudian web itu sendiri. Web itu merupakan kumpulan informasi yang tersedia dalam sebuah komputer yang terkoneksi secara terus-menerus melalui internet. Jadi pengertian secara historinya seperti itu. Web merupakan kumpulan informasi yang tersedia dalam sebuah komputer yang terkoneksi secara terus-menerus melalui internet. Kita bisa mengaksesnya gitu. Bisa saling berkomunikasi dengan teman yang jauh di sana dengan aplikasi itu disebut web. Web sendiri bisa berisi informasi dalam bentuk apapun, contohnya seperti teks, gambar, audio, video, dan lain-lain. Dan web berjalan di aplikasi yang bernama web server. Jadi web itu sebenarnya aplikasinya, kemudian
ada lagi yang menjalankan web itu sendiri, namanya web server. Web server itu apa? Web server itu aplikasi yang digunakan untuk menyimpan dan menyampaikan isi informasi dari web tersebut. Analogi mudahnya kayak gini gambarannya. Diagram web itu seperti ini. Ini komputer kita. Kemudian ini internet. Dan di sini ada komputer server yang di dalamnya terdapat web server. Komunikasi internet itu seperti ini. Kita mengakses dari komputer kita, kemudian akan terkoneksi dengan internet, dan kita akan mengakses sebuah web yang berada dalam suatu web server. Kemudian tidak lepas dari peran domain. Nah, yang saat ini komputer terhubung ke internet, biasanya dia memiliki alamat. Kalau teman-teman suka akses di Google misalnya, nyari suatu web atau sistem informasi gitu, pasti kita mengetikkan suatu nama dari webnya di Google gitu ya. Padahal sebenarnya alamat ini berupa IP address, formatnya seperti ini. Tapi karena alamat IP address ini sangat menyulitkan untuk diingat, jadi kita merubahnya dengan domain. Untung saja ada namanya ya, domain. Domain itu apa sih? Domain adalah alamat yang bisa digunakan sebagai alias atau istilahnya AKA gitu ke IP address. Di IP address yang seperti ini diubah menjadi nama-nama seperti ini. Misalnya media.id, google.com, dan lain-lain. Nah, dengan nama domain ini, sebagai manusia kita akan mudah mengingat. Tentunya dibanding dengan IP address. Akan sulit jika mengingat angka-angka seperti ini ya. Namun, saat kita menggunakan nama domain, sebenarnya komputer itu tetap mengakses web menggunakan alamat IP address. Jadi sebenarnya domain-domain ini itu hanya alias saja yang merepresentasikan dari alamat IP address ini. Kemudian web browser. Jadi ada namanya web, ada namanya web browser. Dan jika web server adalah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan informasi web itu sendiri, web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses web melalui internet. Kita bisa saja mengakses web secara langsung tanpa bantuan web browser. Namun web server hanya akan memberikan informasi bahasa mesin seperti HTML, JavaScript, atau CSS yang sudah kita pelajari pada pengenalan kemarin ya, gambar-gambar dan video lain-lain. Tapi dengan menggunakan web browser, semua bahasa mesin tersebut bisa ditampilkan secara visual. Jadi kita bisa menyerap informasinya itu dengan lebih mudah. Seperti itu teman-teman. Gambarannya seperti ini. Komputer kita itu ada aplikasi namanya web browser, di mana web browser ini terhubung dengan internet dan mengakses suatu web yang ada di dalam web server di komputer lain. Nah, jadi web server itu juga ada dalam komputer lain, tapi bentuknya dalam komputer server. Tidak seperti di dalam komputer kita ya. Kita biasanya pakainya laptop atau PC. Tapi di web server sendiri juga pakai PC, tapi PC yang khusus server seperti itu. Oke, kita akan langsung masuk ke pengenalan HTML. Ini materi kita hari ini ya. Jadi tadi hanya untuk bridging saja, untuk recall materi yang sudah kita berikan kemarin, untuk refresh agar mudah masuk ke dalam materi sesi kali ini. Oke. Untuk pengenalan HTML, secara singkatnya itu HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Nah, ini merupakan struktur dasar dari halaman web. Ya, kemarin kita menyebutnya apa? Fondasinya gitu ya, atau bahan batu batanya yang kita pakai untuk membangun sebuah aplikasi web. HTML sendiri itu mendeskripsikan struktur dari isi konten halaman web. Jadi selain HTML, terdapat hal lain untuk mendeskripsikan sebuah halaman web, seperti gaya tampilan itu seperti dekorasi. Kemarin kita menyebutnya menggunakan dengan CSS. Dan agar bisa berinteraksi dengan
manusia atau lebih hidup halaman webnya seperti itu menggunakan JavaScript atau JS. Nah, di materi kali ini kita hanya akan berfokus pada HTML, tidak akan membahas tentang CSS atau JavaScript. Nanti kita bikin kelas tersendiri terpisah. Sesi ini khusus untuk HTML. HTML sendiri sebenarnya hanyalah kumpulan kode yang berisikan informasi dari halaman web tersebut. Jadi kalau web polosan gitu, isinya ya hanya HTML ini sebenarnya. Dan kode HTML itu akan terbaca oleh web browser untuk ditampilkan secara visual seperti itu. Kemudian kode HTML. Untuk melihat kode HTML, kita bisa buka website yang kita mau menggunakan web browser. Teman-teman juga bisa coba di laptopnya masing-masing. Buka browsernya. Kita biasanya pakai Google Chrome. Kalau teman-teman bebas mau pakai Firefox boleh, mau pakai Microsoft Edge boleh, mau pakai Safari juga boleh. Silakan pakai browser yang ada di laptop teman-teman masing-masing. Lalu bisa gunakan menu View Source di aplikasi web browser. Nanti akan kelihatan di situ sebenarnya kode HTML yang menyusun dari suatu web tersebut. Oke, misal kita buka website Lookmedia/portfolio ini ya. Kita bisa buka dulu. Nah, webnya akan seperti ini tampilannya. Nah, sebenarnya kita ingin tahu apa sih kode HTML yang menyusun dari sebuah web ini. Kita bisa buka kodenya dengan menekan klik kanan, kemudian view cursor seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, dari kode itu berisi kode HTML seperti ini. Jadi sebenarnya representasi dari web ini adalah kode-kode seperti ini yang sudah dirender oleh web browser. Jadi kalau kita harus mengartikan sebuah kode seperti ini, tentunya akan sangat kesulitan ya untuk memahami apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh si pengembang gitu. Tapi jika sudah dirender menggunakan web browser, maka tampilannya akan bagus seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini web yang sudah jadi seperti itu ya. Oke, kita close dulu webnya. Nah, untuk kode HTML seperti itu ya untuk melihat kode HTML yang menyusun dari sebuah web. Nah, di kode HTML sendiri itu berisikan kumpulan dari tag-tag yang kita buat. Contohnya seperti tadi kita sudah melihat tampilan dari HTML itu yang menyusun web tadi. Jadi isinya hanya tag-tag gitu. Tag itu apa? Tag itu adalah perintah dalam HTML yang memiliki aturan pembuka dan penutup. Sebenarnya ada banyak sekali tag di HTML, tapi kita tidak akan mengingat-ingat satu persatu ya. Nanti kita akan pelajari satu persatu agar paham. Nanti seiring berjalannya waktu, kita belajar HTML tidak perlu diingat-ingat, nanti akan secara default di otak kita nanti akan ingat sendiri. Oh, kalau membuka HTML itu seperti ini, menutup body itu seperti ini, menutup head itu seperti ini. Contoh yang paling sederhana untuk membuat sebuah tulisan di paragraf HTML itu, kita bisa menggunakan tag P gitu ya, dimana penulisannya seperti ini. P misalnya programmer zaman now /P gitu. Nah, P di awal adalah tag pembuka namanya. Ini ada cuping P, cuping tutup gitu. Nah, tanpa slash ini di awal adalah tag pembuka. Kemudian cuping/P, cuping tutup di akhir itu namanya tag penutup. Jadi tadi di atas sudah disinggung, HTML itu berisikan tag pembuka dan tag penutup, aturan pembuka dan penutup gitu. Contohnya tag P itu adalah paragraf. Dan programmer zaman now ini itu merupakan kontennya atau isi dari tag P.
Tag berisi konten bisa kita sebut dengan nama elemen. Jadi mudah dipahami ya. Sebenarnya HTML itu isinya hanya seperti ini, kode-kode yang merepresentasikan isi dari sebuah website. Kemudian di HTML itu juga ada namanya void element. Pada beberapa kasus ada tag di HTML yang tidak perlu memiliki isi konten. Jadi kalau tadi misalnya tag paragraf itu kan diawali dengan P dan tidak ada slashnya, kemudian isi kontennya, kemudian ditutup dengan slash P, gitu kan. Berarti itu ada kontennya. Tapi di HTML juga ada elemen yang tidak memiliki konten. Contoh di HTML yang tidak memiliki konten adalah break line atau enter. Dia tidak memiliki konten karena hanya merepresentasikan dari new line aja. Contoh kodenya seperti ini. Bisa menggunakan cuping br cuping atau cuping br slash cuping. Jadi tanpa harus menggunakan tag pembuka atau penutup, salah satu saja, teman-teman bisa pilih salah satu. BR ini fungsinya nanti untuk membuat baris baru kalau di HTML. Jadi misal ada sebuah kalimat gitu, ada sebuah kalimat tadi bukanya pakai paragraf dan kita ingin membuat kalimat itu di baris yang baru. Kita tambahkan tag BR ini, elemen BR ini. Tidak harus berisi konten di sini. Di sini hanya berisi baris baru seperti itu. Kemudian ada yang namanya atribut. Elemen memiliki atribut. Jadi atribut itu adalah informasi tambahan untuk tag yang kita gunakan. Kita bisa tambahkan atribut itu di elemen pada tag pembuka. Jadi misalnya tadi P, terus di bagian pembukanya itu kita bisa tambahkan atribut. Contoh sederhananya seperti ini. Untuk menampilkan gambar di HTML, kita biasanya menggunakan teks namanya image atau biasa ditulis dengan img ini. Tentunya dengan cuping seperti ini ya. Perlu diingat teman-teman, yang namanya tag itu defaultnya pasti ada ininya. Cuping buka, cuping tutup, itu sudah pasti. Dengan atribut source atau biasa ditulis src seperti ini, yang berisikan lokasi gambar yang ingin kita tampilkan. Jadi misalnya kita ingin menampilkan gambar dengan nama file.jpg, di mana lokasinya ada di lokasi gambar seperti ini, path-nya seperti ini. Nanti akan kita tulis seperti ini. Nama tag-nya image dengan atribut src sama dengan titik 2, kemudian path dari image-nya. Itu yang dinamakan dengan atribut. Atribut itu biasanya terdapat di dalam sebuah tag pembuka. Nanti kita akan belajar menulisnya. Oke. Kemudian atribut bisa digunakan di elemen biasa ataupun juga di void element. Jadi tadi ada void element itu adalah tag yang tidak perlu berisikan konten. Jadi bisa juga diberi dengan atribut seperti ini. Tapi atributnya tentu pasti yang sesuai dengan tag tersebut. Kemudian aturan yang selanjutnya, HTML itu tidak case sensitif. Jadi teman-teman itu mau menulis tagnya dengan huruf besar ataupun dengan huruf kecil, itu komputer masih bisa memahaminya sepanjang aturan penulisannya itu sesuai dengan yang diberikan. Harus ada cuping buka, kemudian nama tag elemennya, kemudian cuping tutup. Kalaupun ada elemennya isinya konten, diisikan konten, kemudian slash tag penutupnya. Bisa juga dengan ini, artinya huruf besar atau kecil tidak masalah, namun sangat disarankan menggunakan huruf kecil semua seperti itu. Padahal tidak case sensitif ya, tapi biasanya
programmer-programmer dimanapun itu menulisnya seperti ini. Karena di dokumentasi dari HTML sendiri itu juga menyarankan penulisan seperti ini. Kenapa? Nanti ditakutkan ketika kita mempunyai konten yang isinya seperti ini, nanti akan bertabrakan dengan kode HTML itu sendiri. Nah, contoh kode HTML yang kita buka tadi itu seperti ini. Isinya berisi kode-kode seperti ini. Ada cuping bukanya, ada cuping tutupnya. Di sini ada. Jadi bertabrakan sama apa, Om? Oh, ini ya. Bertabrakan sama apa, Om? Nanti bertabrakan sama kodenya gitu. Jadi ini kan ada kode, nanti ada teman-teman pasti kalau misalnya bikin konten yang berhubungan dengan rumus matematika tuh. Nah, nanti kadang bertabrakan dengan kode HTML itu sendiri. Jadi disarankannya itu menggunakan huruf kecil biasanya kalau di pemrograman itu. Seperti itu. Kita lanjut ya. Ini contoh kode HTML itu seperti ini. Ini adalah contoh kode HTML yang kita akses tadi sebelumnya dari web yang kita buka tadi. Berisinya ya hanya tulisan seperti ini, kode-kode HTML seperti ini. Ini yang merepresentasikan dari web yang tadi kita buka, yang berisi gambar, tombol, kemudian ada warna, segala macam. Sebenarnya isinya seperti ini, hanya tulisan seperti ini. Tapi orang akan sulit memahaminya pasti jika isinya hanya seperti ini. Makanya ini akan istilahnya di-compile oleh web browser untuk ditampilkan ke kita. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya ada pengenalan web hosting. Apa itu web hosting? Simpelnya seperti ini. Pemilik web biasanya tidak menjalankan aplikasi web server di komputer pribadinya. Biasanya mereka akan menyewa komputer di tempat penyedia data center dari kumpulan komputer tentunya yang terjamin keandalan dan kecepatan koneksi internetnya. Sebenarnya kita juga bisa membuat sebuah web server sendiri di rumah, tapi pasti akan sangat susah konfigurasinya, belum lagi kita memikirkan internetnya, belum lagi kita memikirkan infrastrukturnya. Itu semua akan ditangani oleh sebuah penyedia layanan web hosting. Pihak penyedia web komputer untuk web server biasa disebut dengan web host. Seperti itu. Analoginya seperti ini, contoh diagramnya. Web hosting itu seperti ini. Ini komputer kita. Kemudian ada web browser, aplikasi dalam komputer kita yang mengakses sebuah internet yang dimana isinya dari provider-provider tertentu yang membuka sebuah aplikasi web server di dalam sebuah web host. Web host itu isinya berisi banyak kumpulan komputer yang di situ tertanam web server. Seperti itu. Oke, kita akan masuk persiapan. Kita akan menyiapkan meja kerja kita, tapi dalam bentuk digital di laptop kita. Kalau misalnya tukang-tukang pada bangunan itu menyiapkan peralatan menggunakan peralatan fisik seperti cangkul, palu, dan lain sebagainya, kita akan menyiapkan peralatan kita juga, tapi dalam bentuk aplikasi. Sebelum kita mulai belajar HTML, tentu kita perlu mempersiapkan peralatan yang kita butuhkan untuk membuat kode HTML tersebut atau menulis kode HTML tersebut. Nah, ini untuk instalasi perangkat lunaknya atau softwarenya ya. Nah, untuk belajar HTML itu kita membutuhkan 2 buah perangkat lunak atau software, biasa teman-teman sebutnya. Kalau perangkat lunak mungkin terlalu asing ya. Padahal sebenarnya software itu malah bahasa asing. Yang bahasa Indonesia itu perangkat lunak gitu. Tapi karena sering mendengar bahasa asing, jadi kita lebih familiar dengan software. Yang pertama ada code editor, dan yang kedua ada web browser. Tentu yang salah satu ini mesti teman-teman sudah
install di laptop masing-masing. Bebas teman-teman mau pakai Chrome boleh, mau pakai Safari boleh, mau pakai Firefox juga boleh, sesuai dengan kenyamanan teman-teman saja. Jadi pada kelas ini kita akan menggunakan aplikasi yang populer untuk pengembangan web. Untuk kode editor sendiri kita pakai Visual Studio Code namanya. Itu sebagai kode editor, dan di sini saya pakai Google Chrome sebagai web browser. Teman-teman boleh ikut seperti saya atau pakai web browser sesuai di laptop teman-teman juga boleh. Yang pertama, Visual Studio Code, kita bisa kunjungi website dari VS Code, kita menyebutnya nanti, jadi jangan bingung. Teman-teman programmer biasa menyebutnya VS Code gitu ya, disingkat. Aslinya namanya Visual Studio Code, tapi biar cepat aja nyebutnya VS Code. Oke, kita buka dulu. Ini tampilan websitenya nanti akan seperti ini. Teman-teman bisa buka dulu. Bisa kunjungi websitenya. Kemudian kalau misalnya teman-teman pakai platform yang berbeda, karena di sini tulisannya download for Windows itu ya. Teman-teman bisa ke sini, other platform ini. Ini diklik saja. Dan nanti di sini tampilannya akan berubah seperti ini. Sesuaikan dengan sistem operasi yang ada di laptop teman-teman. Jika kalau misalnya pakai Windows ya silahkan download Windows. Kalau pakai MacBook silahkan pilih yang macOS ini. Kemudian kalau pakai Linux silahkan sesuaikan dengan distro yang teman-teman pakai. Kalau misalnya pakai Ubuntu atau Debian, bisa unduh yang Debian atau Ubuntu. Kalau pakai Red Hat atau Fedora, silakan bisa pilih yang ini. Sesuaikan dengan teman-teman. Untuk yang saat ini yang tertera di sini, stable version ini membutuhkan requirement macOS version 10.15 atau yang terbaru. Jadi jika versi macOS teman-teman sudah lebih dari ini, bisa langsung klik button ini. Oke, kalau teman-teman sudah install di laptopnya, kita akan mulai membuat project. Nah, teman-teman silahkan membuat project. Saat membuat web, alangkah baiknya kita buat dalam satu proyek. Nanti yang akan berisikan kode-kode web tersebut. Jadi teman-teman tidak usah bingung ya dengan istilah project, karena nantinya kita akan sebut aplikasi itu dengan project. Karena di pengembangan kita biasa menyebutnya directory dari coding-coding itu kita sebut dengan proyek. Karena sebenarnya hanyalah sebuah folder atau directory seperti itu. Oke, tugas pertama. Kita udah ada tugas pertama. Buatlah sebuah project folder atau directory dengan nama belajar HTML dasar. Ini tidak disarankan menggunakan spasi ya. Jadi untuk pembuatan project atau directory itu untuk memisahkan sebuah spasi biasanya dipakainya strip atau dash, atau bisa juga teman-teman pakai underscore. Jadi belajar underscore HTML underscore dasar. Nah, silakan teman-teman buat sebuah project bernama belajar HTML dasar seperti ini. Teman-teman bisa taruh di directory mana terserah. Kalau saya akan buat directory itu berada di desktop. Jadi seperti ini. Buat folder bernama belajar HTML dasar. Nah, belajar HTML dasar ini kita sebut project gitu ya.
Oke, kita sudah membuatnya. Kemudian hello world. Apa itu hello world? Hello world itu salah satu kebiasaan dari pengembang web atau programmer gitu. Ketika pertama kali belajar sebuah, entah itu bahasa pemrograman atau sebuah framework, kita akan membuat sebuah halaman berisikan hello world gitu. Intinya kita ingin menyapa dunia, seperti itulah. Halamannya sederhana, hanya berisikan tulisan hello world saja. Tapi ini menggambarkan sebuah kode dari yang pertama kali kita bikin, seperti itu. Nah, karena di sini kita belajar HTML, kita akan mencoba membuat halaman hello world tadi dengan menggunakan HTML. Yang pertama, dalam HTML itu ada tag namanya body. Jadi penyusun dari sebuah HTML, struktur HTML itu akan dimulai dengan menggunakan tag HTML. Tadi jangan lupa HTML itu kodenya, aturannya menggunakan cuping buka dan cuping tutup, berisikan tag. Nah, tagnya apa? Itu defaultnya kalau untuk tag HTML yang pertama kali kita tulis adalah HTML, tag dengan cuping-cuping, kemudian ditutup dengan cuping slash HTML cuping, seperti itu. Kemudian di dalam tag HTML terdapat namanya tag body. Nah, di dalam tag body kita bisa memasukkan tag apapun, termasuk tulisan yang nanti secara otomatis akan ditampilkan dalam halaman web oleh aplikasi web browser. Web browser tadi masih ingat ya teman-teman, web browser itu kayak Google Chrome atau Firefox. Nah, contoh kode dari Hello World simpelnya seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini helloworld.html itu adalah nama filenya. Kemudian kodenya seperti ini. Baris kodenya akan terlihat seperti ini. Sangat simpel. Ini nanti kita bisa buka di web browser dengan tampilan seperti apa, nanti kita akan praktekkan bersama. Pada baris pertama ada tag pembuka namanya HTML. Seperti ini, ada cupingnya buka, tulisan HTML, cuping tutup. Kemudian ada tag body, cuping buka, cuping tutup. Nah, jadi tetap kodenya seperti ini ya, diingat-ingat ya teman. Ada cuping buka, cuping tutup. Jadi kalau tidak ada cuping buka dan cuping tutupnya seperti ini, komputer akan bingung. Ini tidak dibaca sebagai kode, maka tampilan dari web kita akan error. Gitu. Ini sebenarnya membacanya seperti ini. HTML, kemudian body, isi kontennya adalah hello dunia, hello world. Sudah paham ya teman-teman? Nah, kita akan membuat halaman hello world. Untuk membuat halaman HTML yang sudah kita buat, kita bisa langsung membukanya dengan menggunakan aplikasi web browser Google Chrome atau Firefox dan sejenisnya. Oke, kita akan praktek terlebih dahulu. Silahkan dibuka VS Code-nya. Kita akan sama-sama praktek. Oke. Apakah teman-teman juga sudah membuka VS Code-nya? Tampilannya akan seperti ini, awal-awal VS Code ya. Ada Visual Studio, Editing, and Webpack, sama ya. Pasti kita sama. Di sini kita jelaskan dulu. Di sini ada namanya sidebar. Sidebar ini bisa kita buka. Di sini ada Explorer, ada Search, ada Source Control, ada Run and Debug, ada Extension. Nanti akan kita jelaskan satu persatu seiring berjalannya kita belajar. Ini bisa kita buka caranya dengan Ctrl B. Jadi yang pertama kali kita lakukan, kita akan membuka project yang sudah kita buat tadi. Masih ingat kan teman-teman? Kita tadi buat project dengan nama belajar HTML dasar.
Kita buka dulu folder projectnya. Kalau VS Code-nya awal-awal dibuka menampilkan seperti ini, kita bisa buka dari sebelah sini. Ada menu namanya Open Folder. Ini bisa kita klik, atau bisa juga dari menu di atas ini. Ada File, Edit, Selection, View, Go, Run, Terminal, dan Help. Ini kita klik File, akan banyak menu di situ. Kita pilih yang Open Folder, sama saja. Atau bisa juga kita menggunakan shortcut dengan kombinasi di keyboard Ctrl K dan O, seperti itu. Kita akan menggunakan Open Folder seperti ini ya. Nah, tadi teman-teman bisa cek di mana tempat direktorinya berada gitu ya, projectnya berada. Karena saya simpannya di desktop dan beri nama belajar HTML, silahkan saja dipilih foldernya belajar HTML dasar. Kita klik, kemudian select folder. Nanti tampilannya akan berubah. Kita sudah berada di dalam direktori belajar HTML dasar. Ini kita berada di dalam project kita. Ini sebenarnya bisa kita close welcome message-nya ini. Di close saja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Di samping panel sebelah kiri, ini namanya panel sidebar. Ini juga sama sidebar sebelah kanan, cuma kita tidak akan menggunakan sidebar yang sebelah kanan, jadi bisa kita tutup saja. Bisa disilang di bagian ini, Page Secondary Sidebar. Caranya bisa dengan klik tombol silang ini, atau bisa dengan kombinasi keyboard Ctrl Alt B, Ctrl Alt plus B, atau kalau di MacBook itu pakai Command Alt dan B. Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, kita akan belajar membuat Hello World gitu. Caranya gimana? Tentunya kita akan membuat file dahulu, yaitu bernama file HTML dengan nama Hello World. Aturannya masih sama, penamaannya huruf kecil, dan untuk spasi disarankan menggunakan dash atau underscore. Jadi tidak boleh ada spasi gitu ya. Di sidebar ini teman-teman bisa klik kanan, kemudian new file, atau teman-teman bisa menggunakan icon yang ada di atas ini. Menggunakan icon plus yang paling kiri, namanya new file, itu diklik saja, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita beri nama Hello Strip World. Nah, karena kita akan membuat file dengan ekstensi HTML, jangan lupa untuk menambahkan extension di akhir file dengan nama .html. Ceng, seperti ini. Sudah sama ya tampilannya, teman-teman. Nah, setelah kita membuat file bernama helloworld.html, tampilannya akan seperti ini. Jadi akan ada baris pertama seperti ini, ada tulisan seperti ini, tidak masalah, nggak usah bingung. Ini hanya placeholder saja dari si VS Code. Ini enaknya di VS Code ya, jadi teman-teman tadi tidak perlu terlalu menghafal sebuah kode, asalkan teman-teman hafal nama tag atau elemennya, itu nanti akan dibantu oleh si VS Code ini. Jadi untuk membuat sebuah HTML, yang pertama kita tadi butuh apa? HTML. Caranya ketik seperti ini, cuping buka, kemudian HTML. Nah, nanti akan ada suggestion dari si VS Code-nya. HTM, kita ketik HT saja, sudah dituliskan sama VS Code. Kita bisa enter, kemudian jangan lupa cuping tutup. Nah, enaknya di VS Code ini kita sudah di otomasi, jadi kita tidak perlu mengetikkan satu persatu. Jadi HTML strukturnya seperti ini, HTML
dan ditutup dengan HTML. Setelah HTML, tadi isinya apa? Body. Oke. Kita akan tulis body. Nah, ini kita enter saja. Nah, dan kita tutup. Nah, otomatis akan dibuatkan oleh si VS Code. Jadi simpelnya seperti ini. Nah, kita akan menulis hello world. Hello world. Jadi ini adalah pembuka, tag pembuka HTML. Dan ini tag pembuka body. Kemudian hello world ini adalah sebuah konten dari web tersebut. Kemudian penutup dari body, kemudian penutup dari HTML. Nah, apa jadinya kalau ini kita running? Sebelumnya kita save dulu. Jadi penting ya buat teman-teman programmer, khususnya programmer yang sedang belajar. Ini jangan lupa ketika kita sudah selesai menulis sebuah kode seperti ini, kita save dulu. Tandanya tidak di save itu seperti ini. Di atas ini, di nama file kita itu masih ada ini titik putih ini. Ada titik putih ini. Ini artinya belum di save atau unsave gitu ya. Cara save-nya bisa melalui file, kemudian save, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl S. Kalau saya pakai Ctrl S saja ya biar cepat. Teman-teman juga sudah terbiasa mungkin karena sudah familiar ya dengan save di Microsoft Word ataupun di Notepad ataupun di mana, sama di VS Code pun juga seperti itu. Kita gunakan Ctrl S. Nah, jika sudah di save, tandanya akan berubah seperti ini. Tidak ada tanda titik putih. Itu artinya sudah di save, file sudah di save. Kemudian bagaimana cara menampilkan Hello World ini di web browser? Untuk membuat halaman HTML yang sudah kita buat, kita bisa langsung membukanya menggunakan aplikasi web browser Google Chrome misalnya. Nah, ini cara menjalankannya di komputer kita. Cara menjalankan di komputer kita, kita buka dulu web browser kita ini. Ini web browser kita ya. Caranya teman-teman bisa dengan melalui direktori project teman-teman. Ini kita masuk ke belajar HTML. Nah, ini sebenarnya bisa dijalankan langsung dari sini, dari file explorer ini. Caranya dengan klik kanan pada filenya, kemudian open atau open with. Kalau di teman-teman ada, kita bisa pilih menggunakan Google Chrome. Atau juga teman-teman bisa langsung dari Google Chrome ini jalankan di komputer. Caranya dengan ketik Ctrl O, atau kalau di MacBook teman-teman bisa menggunakan shortcut Ctrl O. Kemudian cari project teman-teman di mana. Kemudian klik belajar HTML. Kemudian pilih file yang akan kita running seperti ini. Kemudian open. Nah, itu dia sudah tampil Hello World. Oke, bagaimana kalau konten di dalam HTML kita? Kita kembali lagi ke VS Code kita. Ini kita ganti dengan kata-kata yang lain, misalnya Hello World. Jangan lupa kita save dahulu. Nah, kemudian kita kembali ke browser kita. Kita refresh. Tada! Tulisannya akan muncul seperti apa yang kita tulis di kode kita. Hello World, I'm Lukman. Sama. Jadi sangat simpel ya, udah dimengerti ya. Oke, kita tutup. Ini kita lanjutkan. Tapi sebenarnya teman-teman, ketika menjalankan di komputer, kita sudah coba menjalankan melalui file HTML tadi melalui browser yang kita gunakan ya. Namun cara seperti itu bukanlah hal yang baik.
Boleh nggak dilakukan? Boleh, boleh. Tapi bukan jalan yang benar gitu. Karena nanti akan ada beberapa fitur HTML yang tidak berfungsi ketika kita membukanya lewat folder seperti itu. Oleh karena itu, kita disarankan untuk menjalankan web yang kita buat tadi, HTML tadi, itu menggunakan aplikasi web server. Nah, apa sih aplikasi web server itu contohnya? Contohnya live server. Nah, aplikasi web server ada banyak ya. Namun kita akan menggunakan yang paling mudah atau yang paling familiar digunakan oleh para programmer gitu dalam mengembangkan sebuah aplikasi web. Itu kita pakai extension di VS Code. Nah, enaknya di VS Code ini kita bisa menginstal sebuah ekstensi yang bisa membantu kerja kita semakin cepat. Nah, kita bisa install ekstensi bernama Live Server yang bisa digunakan untuk menjalankan web server dari Visual Studio Code secara mudah. Teman-teman jangan bingung ya kalau saya menyebutnya VS Code seperti itu, karena ini hanya singkatan saja sebenarnya dari Visual Studio Code agar lebih cepat. Nah, teman-teman silahkan bisa fokus ke panel sebelah kiri atau sidebar. Silahkan bisa diklik ekstensinya ini, tampilannya akan seperti ini. Nggak usah bingung, teman-teman ini sebenarnya bisa tutup. Nanti ada seperti ini, tentunya ada installed, ada popular, ada recommended, ada MCP server. Kita akan berfokus pada install dan searching ini ya. Teman-teman bisa tutup yang lainnya. Misal untuk popular kita tutup, recommended kita tutup, dan MCP server kita tutup. Tampilannya akan berubah seperti ini. Install tentunya masih 0. Nah, karena kita belum menginstal ekstensi apapun di sini. Oke, kita akan menginstal sebuah ekstensi bernama Live Server. Teman-teman bisa pilih yang paling atas dari Read Weekday ini. Ini bisa teman-teman klik. Tampilannya akan seperti ini. Live Server, logonya seperti ini. Pengembangnya adalah Read Weekday. Sudah diinstal lebih dari 80.000 pengguna ya, dengan rating 4 sekian, 4,5 bintang. Jadi sangat berguna karena bagi pengembang. Tampilannya ketika belum install akan seperti ini. Kemudian di sini ada button install, silahkan diklik install saja. Kalau ada tampilan seperti ini, klik saja Trust Flag Publisher. Kemudian sama, klik seperti itu. Ini akan menjalankan proses installing. Kita tunggu sampai proses installingnya selesai. Kalau sudah terinstall teman-teman, nanti akan tampilannya seperti ini. Ini bisa kita tutup aja. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian kanan bawah itu akan ada Go Live. Ini seperti ini, tulisan Go Live. Tutupan saya akan ada Go Live seperti ini. Ini tandanya sudah terinstall. Oke. Nah, cara runningnya teman-teman bisa buka halaman tadi Hello World ini ya. Hello World, I'm Lukman. Ini kita bisa jalankan melalui live server. Caranya kita klik saja Go Live. Klik. Nah, tulisannya akan berubah menjadi starting. Kita tunggu sampai nanti berubah statusnya. Oke. Jadi teman-teman, setelah kita install live server dan kita jalankan Go Live, nanti akan berubah menjadi seperti ini. Port 2 5500. Itu artinya web server kita sudah nyala. Nah, gimana cara menjalankannya? Teman-teman bisa ke browsernya itu, kemudian ketikkan seperti ini. Jadi teman-teman tuh sebenarnya ketika mengakses sebuah website, misalnya google.com gitu ya, itu sebenarnya ada portnya di belakangnya seperti ini. Nah, tapi karena sudah dipakein alias
google.com, jadi tidak perlu mengakses port. Nah, jadi di mana port Google Domain itu sebenarnya udah mengaliaskan sebuah IP dan portnya di dalam sebuah web server. Jadi web server kita sudah aktif tadi di port 5500. Cara panggilnya seperti ini. Ini adalah IP dari teman-teman laptop teman-teman ya, IP lokal laptop teman-teman. Ketik saya 127.0.0.1. Ini adalah IP localhost, kita sebutnya sebagai localhost. Di sini juga sudah diberikan sama si browser kita, localhost. Kemudian kita akses port dari server kita tadi. Karena kita portnya diberikan 5500, jadi titik 2 5500 seperti ini. Ketika kita enter atau kita akses, nah ini sebenarnya kita sudah masuk ke web server kita, di mana ada folder root, kemudian ada file bernama helloworld.html seperti ini. Terlihat ya teman-teman ya. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah web server di lokal laptop kita. Ini ketika kita klik, nah akan menampilkan seperti ini. Jadi IP dari web server kita, kemudian portnya, kemudian file HTML yang ada yang kita akses. Jadi sebenarnya mekanisme dari sebuah web itu seperti ini. Kita mengakses sebuah web server yang mana web server itu berisi ribuan web dan akan menampilkan web yang kita request. Misalnya di dalam web server itu tersimpan sebuah web atau aplikasi bernama Hello World gitu. Kita mengaksesnya dari web browser Hello World gitu. Ketika kita sesuai dengan alamatnya atau EGE-nya tadi mengarah ke sebuah web server, nah nanti tampilnya akan seperti ini. Jadi sudah paham ya teman-teman mekanisme dari sebuah web browser. Kita sudah praktek secara menyeluruh ini dari yang kemarin kita jelaskan, tadi kita recall. Nah, seperti ini gambaran realnya. Kita mengakses sebuah web server untuk menampilkan sebuah aplikasi. Kemudian selanjutnya ada penamaan file HTML. Penamaan file HTML sendiri sebenarnya tidak ada aturan dalam pembuatan nama file untuk HTML tersebut. Tapi kita bisa menggunakan nama file apapun dan huruf besar ataupun huruf kecil. Itu terserah kita. Yang penting aturannya tadi jelas, tidak boleh ada spasi. Kalaupun kita ingin menggunakan spasi, kita bisa merubahnya pakai dash atau underscore. Namun karena file HTML akan diakses sebagai URL pada web browser, misalnya www.lookmedia.id/namafile.html, maka sangat disarankan mengikuti praktek yang baik dari penamaan URL seperti itu. Jadi sebenarnya di URL sendiri itu orang pada umumnya ya, programmer itu menggunakan ini huruf kecil untuk penamaan file HTML. Oke, praktik baik penamaan file HTML sendiri. Yang pertama, jangan menggunakan huruf besar. Tapi apakah boleh menggunakan huruf besar? Boleh, tapi tidak disarankan ya. Nah, di sini sarannya selalu gunakan huruf kecil semua. Misalnya seperti ini, index.html, home.html, belajar.html, echo.html, dan lain-lain. Jadi semuanya nama kecil dan di belakangnya diberikan ekstensi .html. Nah, kita sedang belajar HTML. Kemudian jangan menggunakan spasi pada nama file. Nah, jika teman-teman butuh untuk penamaannya, misalnya ada biar nggak bingung gitu, butuh dipisahkan gitu, ya, gunakan dash, strip, atau underscore gitu. Misalnya seperti ini, belajar html.html. Nah, biar nggak bingung kalau digabung, teman-teman bisa gunakan strip atau dash, atau seperti ini, belajar underscore html.html.
Atau dalam file yang kita buat tadi misalnya hello world, itu kalau teman-teman mau disambung hello world gitu juga tidak masalah. Tapi kalau misalnya ingin ada spasi, gunakan dash atau strip, ataupun bisa juga menggunakan underscore. Dan jika butuh membuat folder, digunakan aturan yang sama. Jadi misal dalam satu aplikasi itu terdapat tampilan yang beda-beda dan ingin dikelompokkan gitu, untuk penamaan foldernya pun sama, menggunakan folder dengan nama huruf kecil, dan juga kalau ingin dipisah gunakan pemisah dash atau underscore. Oke, kita masuk ke materi heading. Heading sendiri saat kita membuat dokumen atau buku biasanya terdapat heading ya. Heading adalah kata-kata yang mendeskripsikan isi dari tulisan yang kita buat. Heading itu bisa bermacam-macam isinya, seperti judul. Untuk bagian tulisannya, contoh kita melihat buku, heading sering digunakan untuk tulisan bab misalnya. Nah, di HTML kita bisa membuat heading itu dengan tag H. Jadi untuk membuat sebuah judul misalnya, itu teman-teman bisa menggunakan tag H atau dari akronim heading gitu ya, disingkat jadi H seperti ini. Nah, tingkatan heading itu ada banyak, seperti di Microsoft Word. Pastinya kita ada leveling ya, atau tingkatan. Untuk membuat judul, untuk membuat subjudul, itu ada tingkatannya. Nah, paling tinggi adalah tingkatan 1. Kemudian selanjutnya 2, 3, dan seterusnya. Yang membedakan biasanya ukuran hurufnya akan semakin lebih kecil. Sama seperti di pengolah kata pada umumnya. Misalnya di Microsoft Word, itu ketika menggunakan header level 1, itu biasanya digunakan untuk judul dari suatu buku atau jurnal. Kemudian selanjutnya level kedua itu digunakan sebagai subbab atau penulisan bab pertama misalnya. Kemudian level 3 digunakan untuk subbab dan seterusnya. Nah, di HTML sendiri kita bisa menggunakan tag H1, H2, H3, dan seterusnya untuk menentukan leveling dari heading atau tingkatan heading tersebut. Di HTML sendiri mendukung heading sampai dengan 6 tingkat ya. Jadi ada H1, H2, H3 sampai H6. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya ukuran tulisannya saja. Nah, contohnya seperti ini. Heading di Microsoft Word. Ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Nah, kalau di Microsoft Word mungkin sampai heading 9. Tapi kalau di HTML tingkatannya ada sampai 6 level. Nah, untuk kodenya seperti ini. Nah, tadi kita sudah menuliskan ya di percobaan Hello World tadi. Ada tag pembuka HTML pastinya. Kemudian tag body, ini sebuah tag yang tidak bisa terpisahkan. Jadi ketika mau menulis sebuah web, nah itu pasti dibuka dengan HTML dan body. Kemudian baru di dalam body itu terdapat kontennya seperti itu. Jadi teman-teman tetap selalu ingat, ketika kita membuat file HTML pasti diawali dengan HTML, body, kemudian isi kontennya, ditutup dengan body, dan ditutup dengan tag HTML. Untuk heading seperti ini ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, kemudian tulisan biasa seperti ini. Di dalam kode editor itu tidak akan menampilkan perubahan apa-apa, jadi ukurannya pun akan sama. Yang membedakan hanya kodenya. Ini H1, H2, H3, H4. Nanti terlihatnya akan di web browser, karena yang akan mengartikan kode ini adalah web browser kita. Oke, sebelum masuk ke paragraf, kita akan praktek membuat heading ya. Kita masuk ke kode editor kita. Kita bisa buat file baru. Teman-teman bisa ikutin. Buat file baru bernama heading.html. Heading.html. Nah,
Kalau sudah akan tampilnya seperti ini. Seperti biasa kita akan buka tag HTML dan ditutup otomatis, kemudian body tutup otomatis. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan heading 1 sebagai judul misal. Tinggal ketik saja buka tutup, buka cuping H1 seperti ini. Nanti akan otomatis ditutup oleh si VS Code. Kita tinggal isikan kontennya. Misalnya ini heading level 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi H2. Ini heading level 2. Teman-teman bisa ikutin tutorialnya di laptop masing-masing. Kita akan buat sampai 3 heading untuk melihat bagaimana perbedaannya seperti itu. H3 ini heading 3. Oke. Kemudian untuk memperjelas perbedaannya kita buat tulisan biasa tanpa tag apapun. Ini tulisan biasa. Oke, seperti biasa jangan lupa di save. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa kembali ke web browsernya. Tapi sebelum itu, karena tadi kita sudah menggunakan web browser, pastikan di sini port masih berjalan ya. Tulisannya port 5500. Ketika kita klik, nanti akan ada tulisan click to close server, itu artinya server kita masih nyala. Oke, kita kembali ke web browser kita. Nah, kembali ke web server kita. Kita bisa kembali ke halaman rootnya atau ke halaman depannya dengan menghapus bagian filenya ini seperti ini, atau teman-teman bisa klik tombol reviews ini, sama saja. Nah, nanti ketika di refresh nanti akan terdapat 2 file harusnya ya, ada heading HTML dan juga hello world. Kalau berhasil, tampilannya akan seperti ini karena kita sudah membuat 2 file di dalam project kita, belajar HTML. Ini yang namanya root folder, belajar.html. Kemudian ada 2 file, heading HTML dan hello world. Nah, teman-teman bisa buka yang heading.html. Nah, terlihat jelas ya bedanya ya. Nih, seperti ini teman-teman. Ini heading level 1. Ini heading level 2. Ini heading level 3. Ini tulisan biasa. Terlihat jelas bedanya di sini ketika kita menggunakan tag H1, H2, H3 dan tanpa tag. Padahal kalau di kode editor sendiri ini tidak terlihat. Nah, seperti ini. Ya kan? Tapi jika dijalankan di browser akan terlihat seperti ini. Perbedaannya apa antara H1 dan H2, H3 ini? Ukurannya jelas. H1 akan lebih besar daripada H2, H2 akan lebih besar daripada H3, H3 akan lebih besar daripada H4, dan seterusnya sampai level terakhir H6. Kemudian untuk boldnya atau weight dari sebuah font itu juga bisa terlihat jelas. Untuk H1 akan lebih bold daripada H2. Baik H2 juga akan lebih bold tentunya daripada H3 dan seterusnya sampai H1. Dan untuk tulisan tanpa penutup atau tag, ini defaultnya
dari browser itu sendiri. Dari teman-teman pasti menyesuaikan dengan browsernya masing-masing ya. Kalau di Chrome untuk tulisan tanpa elemen tag itu akan seperti ini. Nah, ini tanpa tag apapun, tulisannya seperti ini, default dari browsernya. Jika teman-teman menggunakan browser yang bukan Chrome, misalnya Safari atau Firefox, browser akan menentukan defaultnya sendiri sesuai dengan default dari browser tersebut. Jadi teman-teman sudah paham ya untuk tag yang ke berapa tadi? Kedua berarti ya. Kedua atau ketiga? Ketiga itu ada tag bernama heading dengan kodenya seperti ini. Heading tagnya H1, H2, H3 dan seterusnya. Seperti ini. Nah, ini teman-teman kalau misalnya pakai VS Code, ketika teman-teman hover di bagian tagnya, ini juga akan memberikan deskripsi. Misalnya ini H1, saya berikan ke H1. The H1 element represent a section heading. Kemudian H2 juga sama. The H2 element represent a section heading. Jadi kalau misalnya kita santing ke body ini, nah, the body element represent the content of the document. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman, jika kita ini ya, kembali ke web browser kita mengakses suatu web seperti itu, yang tampil di teman-teman misalnya seperti ada gambar, ada teks, atau ada video gitu, itu adalah representasi dari halaman body suatu web gitu ya. Jadi yang dirender oleh web browser itu semua yang ada di tag body itu akan ditampilkan di web browser kita. Seperti itu. Oke, ini sudah paham ya teman-teman untuk heading. Kita kembali ke sini, kita akan lanjut ke paragraf. Oke, paragraf. Saat membuat tulisan, biasanya selalu selain heading atau judul, kita juga biasanya membuat paragraf. Nah, di HTML kita bisa menggunakan tag P untuk membuat paragraf. Paragraf selalu mulai dengan baris baru. Jadi ketika kita membuat P, tag paragraf itu, kemudian ditutup, kemudian buka lagi dengan P, paragraf, itu akan membuat baris baru. Nah, kode paragraf itu seperti ini. Contohnya, ini kita menggunakan paragraph.file HTML. Seperti biasa HTML body. Nah, di sini ada tag 1. Jadi untuk heading ya, untuk judul. Nah, belajar HTML dengan programmer zaman now misalnya. Kemudian kita akan membuat paragraf. Biasanya berisi satu kalimat, ya minimal satu kalimat ya. Kita akan belajar membuat website menggunakan HTML. Ini merupakan satu paragraf. Teman-teman bisa juga menuliskan seperti ini, paragraf baru, semua website menggunakan HTML untuk membuat halamannya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian untuk browser, browser sendiri kita tidak bisa mengontrol ya cara web browser menampilkan tulisan seperti paragraf atau heading misalnya. Atau jika kita menambahkan enter atau spasi di tulisan di kode editor tentunya, itu tidak akan menjadikan tampilannya sama seperti apa yang ada di kode editor. Kayaknya seperti kita tadi menuliskan heading 1, heading 2, heading 3 gitu di kode editor kita. Ini seperti ini. Di sini ukurannya pun sama, tampilannya juga sama. Tapi ketika dibuka di browser, ukurannya bisa menjadi beda. Jadi apa yang ada di kode editor ini sebenarnya adalah sebuah kode untuk diproses oleh web browser yang nanti sesuai dengan kode yang kita tulis. Oke, kita akan langsung praktek membuat paragraf ya. Teman-teman bisa ikuti lagi.
buat file baru, new file. Kita akan beri nama paragraph.html. Sini, nah, kita buat file baru. Teman-teman bisa ikutin. Kita akan buat file cuping.html. Oke, kemudian body. Nah, kalau sudah terbiasa coding ya, nanti teman-teman akan selalu teringat kalau membuat HTML otomatis akan HTML body. Jadi tidak pernah lupa seperti itu. Kalau mungkin sekarang masih harus buat apa dulu ya gitu. Tapi nanti kalau seiring berjalannya waktu kita belajar dan teman-teman sudah sering belajar coding gitu, nanti akan di luar kepala untuk menulis sebuah teks seperti ini. Gak apa-apa, sambil pelan-pelan sambil kita belajar bareng. Oke, kita akan menulis sebuah judul. Untuk menulis sebuah judul, kita gunakan apa tadi? Heading. Kita akan menggunakan H1 atau judul utama untuk membuat titel ya. Kita gunakan H1. Di sini dengan judul belajar HTML dasar. Oke, judulnya ini. Kemudian kita akan membuat sebuah paragraf. Teman-teman bisa tulis paragraf dengan tag P seperti ini. Tutup, nah akan otomatis. Kita akan buat satu kalimat. Saya sedang belajar membuat web dengan HTML. Nah, ini namanya satu paragraf. Kita sudah membuat satu paragraf yang di sini berisi satu kalimat seperti itu ya. Kita juga bisa jalankan langsung di web server kita, karena web server kita masih aktif. Kita bisa kembali ke web browser kita. Nah, tadi web browser kita ini, teman-teman bisa klik preview saja, kemudian di refresh. Oke, harusnya sudah keluar paragraph.html karena kita tadi sudah membuat 3 file. Oke. Nah, kita akan mengecek coding yang sudah kita buat. Kita klik saja paragraph.html. Kok tidak tampil apa-apa? Ada yang tahu kenapa tidak tampil apa-apa? Ya, karena saya belum save pekerjaan saya. Ini sebagai pengingat untuk teman-teman, ketika sudah selesai menulis sebuah baris kode gitu, jangan lupa untuk selalu di save. Nah, tandanya titiknya sudah hilang, itu artinya file sudah di save. Kita kembali ke browser kita, kita refresh. Nah, sudah tampil. Belajar HTML dasar, ini sebagai judulnya dengan heading 1, tag heading 1 ya. Kemudian saya membuat paragraf berisi satu kalimat yang isinya saya sedang belajar membuat web dengan HTML. Ini bisa kita intip kodenya nggak dari sini? Sebenarnya bisa. Teman-teman bisa seperti tadi caranya, klik kanan, kemudian view page source. Nah, tampilannya akan sama seperti ini. HTML body H1 belajar dasar. Saya sedang belajar membuat web dengan HTML. Tampilannya akan sama seperti di kode editor kita. Oke, kembali ke kode editor lagi. Kita akan menuliskan paragraf baru ya. Kita bisa tuliskan seperti ini. P langsung gini. Nah, nanti akan dibuatkan. Enaknya di Visual Studio Code seperti itu. Oke, saya ingin membuat paragraf seperti ini. Saya adalah programmer front end. Itu ya. Kemudian saya ingin menambahkan kalimat lagi di bawahnya. Saya
sedang mengembangkan aplikasi web ojek online misal gitu. Kemudian saya akan menambahkan satu kalimat lagi. Saya sangat menyukai aktivitas coding. Oke, saya ada bedanya ya ini ya. Saya membuat sebuah paragraf baru. Di sini yang pertama juga paragraf, tetapi hanya terdapat satu kalimat. Kemudian saya membuat paragraf baru, tapi di sini ada yang berbeda. Saya membuat paragraf baru dengan beberapa kalimat. Oke, ini kita save dulu. Kemudian kita jalankan. Kita kembali ke web browser kita. Nah, harusnya sudah langsung tampil ya apa yang kita tulis tadi, karena live server, namanya juga live server. Jadi apa yang kita ubah ketika kita save tentunya akan langsung dijalankan oleh browser. Nah, di sini kenapa berbeda dengan di text editor? Padahal di text editor saya menuliskan saya adalah seorang programmer front end, kemudian baris baru kan, di kode editor baris baru, saya adalah programmer front end, enter. Saya sedang menggunakan aplikasi web ojek online, enter. Saya sangat menyukai aktivitas coding. Tapi kenapa di web browser itu tampilannya tidak sama dengan di kode editor? Nah, saya adalah programmer front end, titik. Nah, ini malah jadi spasi, bukan enter ya. Nah, kembali lagi di aturan tadi, seperti ini. Kita tidak bisa mengontrol cara web browser menampilkan tulisan, seperti di paragraf atau heading misalnya. Menambahkan enter atau spasi di tulisan, itu tidak akan menjadikan tampilan sama seperti di kode editor dan ditampilkan dengan web browser. Nah, gimana untuk membuat agar tulisan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan? Misalnya saya ingin tulisan ini berada di bawah nih. Nah, kita bisa kembali ke kode editor. Nah, teman-teman di sini bisa menambahkan void element bernama breakline tadi. Kita sudah singgung di depan. Ada void element. Void element itu adalah elemen yang tidak membutuhkan konten apapun di dalamnya. Jadi misalnya salah satunya void element itu breakline ya. Kodenya seperti ini, BR. Nah, ini breakline. Ini tidak membutuhkan konten apapun, karena kode ini jika dipahami oleh sebuah mesin komputer, ini akan menghasilkan sebuah baris baru gitu, breakline. Nanti tampilannya di browser juga akan menampilkan sebuah baris baru. Kita coba satu dulu, kita save, kemudian kita balik ke browser kita. Nah, tampilannya sudah beda. Tadi terus saja setelah front ini spasi, sekarang tampilannya seperti ini. Saya sedang mengembangkan aplikasi web ojek online, jadi berada di bawahnya saya adalah programmer front end. Nah, karena tadi kita sudah menambahkan void element bernama BR tadi ya. Bagaimana dengan kalimat yang seterusnya? Sama, jika kita ingin menambahkan baris baru untuk kalimat ini, kita bisa tambahkan BR di setelah kata ini atau di depan kalimat ini. Ini bisa kita tulis seperti ini, atau juga teman-teman juga bisa menulisnya di bawah sini. Nah, bisa ditulis di sini teman-teman atau ditulis di sini. Ini akan sama saja hasilnya. Kita save, kita kembali ke sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pasti ada teman-teman ada yang bertanya, kenapa enggak pakai P lagi aja gitu kan, elemen paragraf baru aja gitu. Nah, itu bedanya teman-teman antara breakline dan paragraf. Jadi terlihat di browser ini ya. Tadi saya membuat dua paragraf. Yang pertama berisi satu kalimat saja.
Kemudian paragraf kedua saya membuat 3 kalimat gitu. Nah, di dua paragraf ini kan terbuka dengan tag P ya sama-sama. Ini sama-sama menghasilkan baris baru. Tapi ketika kita menggunakan tag P itu akan menampilkan sebuah margin atau ya jarak yang sudah diatur oleh browser sebenarnya. Kalau menggunakan tag P baru, paragraf baru, itu jaraknya akan segini gitu. Antara judul dan paragraf itu akan segini. Itu sudah diatur oleh si browser sendiri seperti itu. Jadi jika kita akan membuat sebuah paragraf yang jika paragraf itu belum selesai, tapi kita ingin membuat baris baru dari kalimatnya, kita bisa gunakan break line di dalam elemen paragraf. Jadi kan sebenarnya seperti ini kodenya. Sebuah paragraf terdiri dari 3 kalimat, yang di kalimatnya itu terdiri dari beberapa baris. Jadi ini adalah kalimat pertama, kemudian selesai dengan titik, kemudian baris baru. Kalimat kedua, kemudian baris baru, dan kalimat ketiga. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, kita kembali ke materi. Jadi teman-teman mungkin sudah paham ya bagaimana membuat HTML dasar. Kita materi hari ini sampai sini dulu. Hari ini kita belajar lumayan banyak ya. Ada tag HTML, ada elemen hidup atau elemen yang berisi konten gitu. Kita sebutnya elemen hidup, atau void element, atau elemen yang tidak membutuhkan konten apapun gitu, seperti break line ini. Nanti akan ada void element yang lainnya, tentunya kita akan belajar sampai sana, tapi kita belajarnya step by step gitu ya. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa membuat sebuah tampilan web gitu ya. Misalnya kita ingin membuat sebuah note atau membuat sebuah cerpen gitu yang kita taruh di web server kita itu, kemudian bisa diakses di web browser, kita sudah bisa membuat web sederhana gitu seperti ini. Nah, hari ini kita belajar 3 file ya, kita menghasilkan 3 file. Yang pertama ada heading, paragraf, dan juga hello world. Hello world adalah kode pertama kita. Nah, kita berhasil membuat kode pertama kita belajar HTML. Kita sudah menyapa dunia HTML istilahnya begitu, dengan membuat sebuah file hello world. Kemudian kita belajar heading, kemudian kita belajar paragraf. Cukup sekian teman-teman untuk sesi hari ini. Kita akan belajar kembali sesi berikutnya, tentunya dengan tag-tag yang lain, masih di belajar HTML dasar. So, jangan lupa subscribe. Kita kembali ke minggu berikutnya. Terima kasih.